Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Riza, Nilam Cahyani, Putri Berliana Aristi, dan Putri Sintia Devi dengan dosen praktikum Ibu Zulfa Azizah SEMSI. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen, anggota, dan permodalan dari Induk Koperasi Syariah Baitul Ma'al wa Tanwil. Next. Nah, welcome to Cooperation. Apa sih Induk Koperasi Syariah BMT? Nah, Induk Koperasi Syariah BMT merupakan koperasi sekunder yang didirikan oleh berbagai koperasi primer yang kegiatan usahanya berdasarkan pola syariah. Didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan syariat Islam. Nah, di sini ada struktur pengurus dari koperasi yang diketuai oleh Bapak Abdul Majid Umar dengan Wakil Ketua 1 Bapak Sabdo dan Ketua 2 Bapak Adi Suryadi yang bisa kita lihat sendiri. Lalu selanjutnya ada struktur manajemen dari pengawas dan pengelola. Dari pengawas diketuai oleh Bapak Abdul Yazid dan ada anggota yaitu Oyong Liza dan Joko Budi Setiawan dan juga pengawasnya Bapak Holil Nafis. Setelah itu di divisi pengelola ada Arison Hendry sebagai direktur utama dan Ibu Dini Mardiati sebagai direktur operasional. Selanjutnya. Nah, saat ini Perhimpunan BMT Indonesia memiliki 322 BMT primer di 9 provinsi di Indonesia. Perhimpunan BMT juga memiliki total jumlah anggota sebanyak 4 juta nih tahun 2020 dan terdiri dari 1.610 pasar tradisional. Di sini dapat kita lihat ya dari tabel dan juga grafik histogramnya. Selanjutnya. Nah, kegiatan apa aja sih yang ada di Induk Koperasi Syariah BMT? Jadi, kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan untuk menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Selanjutnya, total omset keseluruhan. Nah, mohon maaf karena kami tidak menemukan data total omset dari Induk Koperasi Syariah BMT, maka kami menggunakan data sampel, yaitu dari BMT UGT Sidogiri, yang juga merupakan salah satu dari anggota Induk Koperasi Syariah BMT ini. Sejak tahun 2016 hingga 2019, omset BMT UGT Sidogiri berada di kisaran angka 16 triliun rupiah. BMT UGT Sidogiri sendiri saat ini memiliki anggota sebanyak 16.010 orang. Untuk masyarakat yang mempercayakan untuk menyimpan tabungannya terdiri dari 783.418 orang dan peminjam sebanyak 137.981 orang. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah rata-rata omset per anggota koperasi. Nah, data sampel yang kami ambil yaitu koperasi BMT UGT Sidogiri, yang mana merupakan salah satu anggota dari Induk Koperasi Syariah BMT. Nah, data yang terbaru itu adalah data pada tahun 2016. Pada tahun 2016, rata-rata omset per anggota koperasi Inkopsyah ini yaitu sebesar 999.375.390. Nah, sedangkan omset per anggota untuk masing-masing usaha tidak ditemukan data yang mendukung. Kemudian struktur permodalan dari Inkopsyah ini yaitu ada total modal sendiri
total simpanan pokok, total simpanan wajib, total dana cadangan, dan total hibah. Nah, yang pertama itu total modal sendiri dari Inkopsyah BMT ini pada tahun 2015 itu sebesar 297 miliar 515 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 itu total modal sendiri dari Inkopsyah ini sebesar 283 miliar 121 juta. Kemudian untuk total simpanan pokok Inkopsyah BMT pada tahun 2015 itu sebesar 1 miliar 293 juta 900 ribu. Sedangkan pada tahun 2016 total simpanan pokok Inkopsyah ini sebesar 1 miliar 324 juta rupiah. Kemudian selanjutnya total simpanan wajib dari Inkopsyah pada tahun 2015 itu sebesar 2 miliar 125 juta 290 ribu rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 itu sebesar 2 miliar 349 juta rupiah. Kemudian selanjutnya total dana cadangan dari Inkopsyah BMT ini pada tahun 2015 itu sebesar 796 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2016 total dana cadangan Inkopsyah ini mencapai 1 miliar 288 juta rupiah. Kemudian untuk total hibah pada tahun 2015 dan 2016 itu mencapai 160 juta rupiah. Kemudian simpanan pokok yang ditetapkan per anggota dari Koperasi Inkopsyah ini pada tahun 2015 itu jumlah simpanan pokok per anggotanya yaitu sebesar 349,70. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah simpanan pokok per anggota Inkopsyah ini sebesar 353,6 rupiah. Kemudian selanjutnya simpanan wajib yang ditetapkan per anggota Inkopsyah BMT. Pada tahun 2015, jumlah simpanan wajib per anggota Inkopsyah itu sebesar 574,40 rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2016, jumlah simpanan wajib per anggota Inkopsyah ini sebesar 624,4 rupiah. Di sini ada total simpanan pokok yang dibagi jumlah anggota atau rata-rata simpanan pokok di tahun 2015 dan 2016 yang mengalami peningkatan. Di tahun 2015 memiliki rata-rata sebanyak Rp349,70 dan di tahun 2016 meningkat menjadi Rp353,07. Next. Untuk total simpanan wajib yang dibagi jumlah anggota atau rata-rata simpanan wajib pada tahun 2015 dan 2016 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, Inkopsyah BMT memiliki rata-rata simpanan wajib sebesar Rp574,40 dan tahun 2016 meningkat sebesar Rp626,4. Next. Di sini ada, selanjutnya kita membahas modal luar dari Inkopsyah BMT. Modal luar bagi Induk Koperasi Syariah BMT berasal dari simpanan sukarela berjangka yang berasal dari anggota dan modal penyertaan yang berasal dari non-anggota. Untuk sukarela pada tahun 2016 sekitar 27 miliar dan tahun 2016 turun menjadi sekitar 22 miliar. Untuk modal penyertaan tahun 2015 itu sebesar 188 juta, namun mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar 166 juta. Next. Karena terjadi penurunan jumlah modal luar baik dari anggota maupun non-anggota, maka hal ini berdampak juga dengan rata-rata modal luar anggota di tahun 2015 sebanyak Rp7.506,76, turun di tahun 2016 menjadi Rp5.931,73. Begitu pula dengan rata-rata modal luar non-anggota yang di tahun 2015 sebesar Rp48,92, menurun di tahun 2016 menjadi Rp44,27.
Di layar, di layar terdapat perbandingan jumlah total modal dalam koperasi dan jumlah total modal luar koperasi yang menunjukkan bahwa jumlah modal dalam koperasi lebih besar daripada modal luar koperasi yang kurang lebih besarnya hanya 10% jika dibandingkan dengan modal luar dalam koperasi. Selanjutnya adalah sisa hasil usaha Koperasi Syariah BMT. Yang pertama, total sisa hasil usaha. Nah, total sisa hasil usaha ini yang telah teraudit tahun 2015 dan 2016. Tahun 2015 sebesar 3 miliar 360 juta rupiah. Tahun 2016 sekitar 1 miliar 786 juta rupiah. Yang kedua adalah sisa hasil usaha yang diberikan ke anggota. Nah, kenapa di sini angkanya sama seperti data sebelumnya? Karena pada dasarnya sisa hasil usaha yang diberikan ke anggota adalah dari anggota sendiri, dari anggotanya itu tersendiri. Maka tahun 2015 dan tahun 2016 datanya sama seperti data sebelumnya. Ketiga, total sisa hasil usaha yang dibagi jumlah anggota. Karena pada tahun 2015 jumlah anggota 3.700.000 dan tahun 2016 3.750.000, maka total sisa hasil usaha yang tadi pada poin pertama dibagi jumlah anggota pada masing-masing tahun, yaitu tahun 2015 total sisa hasil usaha sebesar 3 miliar dibagi 3.700.000 anggota, maka hasilnya kira-kira sekitar Rp908. Dan pada tahun 2016 total sisa hasil usaha sebesar 1.768.86 juta dibagi 3.750 jumlah anggota yang ada, maka hasilnya Rp476. Hanya segitu. Kemudian yang terakhir adalah total sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota dibagi jumlah anggota. Nah, tahun 2015 sebesar 27 miliar, kemudian dibagi jumlah anggota pada tahun tersebut. Hasilnya Rp6.155. Dan pada tahun 2016 sekitar 22 miliar, kemudian dibagi pada jumlah anggota tahun 2016 sekitar 3.750 anggota, maka hasilnya Rp5.931. Berikut adalah sisa hasil usaha Koperasi Syariah BMT. Kesimpulannya, Induk Koperasi Syariah BMT atau Inkopsya BMT merupakan koperasi sekunder yang didirikan oleh primer koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan pola syariah. Manajemen Inkopsya BMT terdiri dari pengurus, pengawas, dan pengelola. Perhimpunan BMT Indonesia memiliki anggota sebanyak 322 BMT di 9 provinsi. Pada tahun 2016, jumlah anggota koperasi bertambah sebanyak 50 orang. Kegiatan BMT mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil. Untuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimiliki Inkopsya BMT mengalami perkembangan seiring bertambahnya jumlah anggota koperasi. Namun, untuk modal luar koperasi yang bersumber dari simpanan sukarela berjangka dan modal penyertaan mengalami penurunan jumlah modal meskipun jumlah anggota tetap naik. Sedangkan untuk SHU mengalami kenaikan jumlah total yang berdampak baik untuk koperasi. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat kami berikan kepada Koperasi Syariah BMT. Yang pertama, kegiatan usaha koperasi yang dijalankan seharusnya selaras dengan kebutuhan para anggotanya. Artinya, setiap gerak langkah koperasi harus selalu ditunjukkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya sendiri. Kemudian, koperasi hendaknya melakukan peningkatan dan pengembangan pendidikan anggota melalui pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian yang dilakukan secara rutin dan berkala. Yang ketiga, membangun kepercayaan penuh dengan sesama anggota koperasi. Keempat, memberikan pengarahan dan pengertian kepada para anggota, terutama mengenai pentingnya simpanan sukarela dalam koperasi karena hal ini dapat membantu pembentukan modal koperasi. Selain itu, anggota juga perlu berpartisipasi nih dalam penyelenggaraan rapat anggaran dengan cara selalu menghadiri rapat anggaran dan memberikan saran, ide, atau masukan kepada koperasi. Nah, sebenarnya masih banyak faktor lain yang belum diteliti yang mempengaruhi keberhasilan koperasi. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya,
hendaknya kami meneliti keberhasilan koperasi ini secara lebih luas dan mendalam. Ada banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota yang implikasinya tetap kepada keberhasilan koperasi itu tersendiri. Maka alangkah lebih baik jika partisipasi anggota diteliti terlebih dahulu oleh kualitas pelayanan, sehingga kita bisa mengetahui mengapa partisipasi anggotanya baik atau kurang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Koperasi Syariah BMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.